Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita memulai aktivitas dan sebelum kita merenungkan firman, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat istirahat semalam, buat penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh beristirahat. Dan terima kasih juga buat hari ini Tuhan memberi kami hari yang baru. Kami yakin dan kami percaya berkat-Mu pun baru bersama dengan kami. Tuhan, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Kau, karena itu Tuhan berfirmanlah dan biarlah firman-Mu boleh menjadi meterai dalam kehidupan kami dan menjadi penuntun untuk langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau berbagi mengenai satu perikop dalam firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, ayatnya cukup panjang, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah, di tempat masing-masing. Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama aja ya Bapak Ibu Saudara, cerita tentang persembahan yang benar, perikop tentang persembahan yang benar. Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah sering tentunya kita mendengar ayat ini ya, ayat yang mengingatkan kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Karena itulah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Ada yang menarik di perikop ini Saudara, saya mau ajak kita langsung lompat aja, kita mau baca di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat di perikop ayat ini, ayat yang pertama dimulai dari nasihat dari Rasul Paulus, nasihat tentang ayo kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan, sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Tapi ayat di bawahnya, mulai ayat yang kelima, 4, 5, 6, 7, 8 itu Saudara, itu berbicara tentang tubuh Kristus, tentang kesatuan tubuh Kristus. Di ayat ini disampaikan kita ini tubuh, kepalanya itu Kristus. Kita sebagai tubuh kita punya banyak anggota. Terus apa hubungannya Saudara? Dari yang tadi Paulus mengatakan kepada kita, ayo persembahkan tubuhmu sebagai persembahan tadi ya. Terus di bawahnya Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini tubuh. Nah, apa yang mau saya sharekan pagi hari ini Saudara? Rasul Paulus di kitab Roma pasal 12 ini mengingatkan kita tadi ya, clue-nya, kata kuncinya adalah tubuh. Kita ini tubuh Kristus. Dan karena kita masih manusia, makanya Rasul Paulus mengingatkan kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita ini akan berdampak dengan tubuh Kristus secara global. Kristus sebagai kepala, tubuhnya itu banyak. Anggota tubuhnya banyak Saudara. Saya pun tidak tahu bagian tubuh saya, apakah saya ini telunjuknya Tuhan, apakah saya ini pergelangan tangannya Tuhan, apakah saya ini kakinya Tuhan, apakah saya ini
telinganya Tuhan, saya nggak tahu saudara. Tapi yang saya tahu, saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya adalah anggota tubuh Kristus. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara semua. Lalu saudara, apa yang mau disampaikan Rasul Paulus melalui ayat ini dan yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara pagi hari ini? Yang mau saya bagikan adalah seperti ini saudara. Ketika kita tahu bahwa kita ini tubuh Kristus, kita bagian dari anggotanya. Mungkin cuma bagian kecil, telunjuk, pergelangan tangan, telinga, apapun itu. Tapi keberadaan kita itu sangat berdampak. Keberadaan hidup kita, tubuh kita ini sangat mempengaruhi overall tubuh Kristus. Saudara bisa bayangin, kalau manusia tanpa kepala, dia nggak akan hidup. Begitu juga dengan kita tanpa Kristus sebetulnya kita nggak bisa hidup saudara. Tapi banyak orang yang enjoy aja, asik-asik aja. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang kita ini tubuh Kristus, gereja itu tubuh Kristus. Dan yang terjadi hari-hari ini masih banyak gereja-gereja yang belum bersatu. Kenapa bisa begitu saudara? Karena tadi tubuh Kristus, persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan itu dilupakan saudara. Akibatnya yang dipakai pikiran manusia, akibatnya yang dipakai perasaan manusia, yang dipakai adalah perbuatan manusia. Tubuh itu punya pikiran, perasaan dan perbuatan saudara. Ayat yang kedua dan yang ketiga nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Rasul Paulus mengingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang enggak di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa melakukan perbuatan yang baik dan yang tidak menurut firman Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan di ayat yang ketiga saudara, pikiran kita jangan memikirkan yang di atas, jangan memikirkan hal-hal yang lain, tapi berusahalah berpikir sesuai dengan iman kita, berpikir dengan cara pikirnya Tuhan Yesus. Sesimpel itu saudara. Supaya apa? Ketika kita berpikir dengan pikiran Kristus, mau terjadi apapun, gereja A dengan caranya, gereja B dengan caranya, gereja C dengan caranya, perusahaan A dengan caranya, perusahaan B dengan caranya, keluarga A dengan hidupnya, keluarga B dengan aturannya sendiri, kita tidak ambil pikir saudara. Kenapa? Karena yang di pikiran kita hanyalah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau. Pikiran kita hanya pikiran Kristus. Perasaan juga sama saudara. Orang mau ngomong apa tentang kita, orang mau ngomong apa tentang keluarga kita, orang bisa bicara banyak hal tentang gereja kita, tapi perasaan kita, apa kata Tuhan? Ketika kita mendengar apa kata manusia, pikir masuk ke hati, pikiran masuk ke hati, yang hasilnya baper saudara. Bawa perasaan, baper, dan akhirnya kita tidak akan pernah bersatu. Bawaannya kita curiga sama orang, bawaannya kita dikit-dikit tidak merasa nyaman bersama dengan orang. Kita tidak akan bisa bersatu saudara. Dan ketika pikiran, perasaan, dan perbuatan kita masih dikuasai oleh daging kita, saya maunya begini, saya punya aturan begini, saya punya kebiasaan begini. Please, kamu harus mengerti saya. Please, kamu harus tahu saya. Please, kamu harus bisa ngertiin dong saya. Saya punya seperti ini, saya punya seperti itu. Ketika itu masih ada dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan bisa bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan kita ini banyak anggota dan sesama anggota itu saling menguatkan seharusnya saudara. Saya tidak akan bisa pergi kalau kaki saya tidak melangkah. Saya tidak akan bisa makan dengan enak ketika tangan saya sakit saudara. Ketika tangan telunjuk saya kena peso aja saudara, rasanya sudah sakit, gak bisa buat nguluk begini ya saudara. Itu cuma bagian kecil. Ketika dia tidak normal, dia akan mempengaruhi keseluruhan tubuh saya.
Saya pernah mengalami satu musibah, saudara. Saya pernah kecelakaan yang mengakibatkan kaki saya tidak bisa saya gerakkan hampir 1 bulan. Saya cuma bisa tidur, saudara. Saya nggak bisa melakukan apapun. Ketika kaki saya yang bermasalah, seluruh tubuh saya pun bermasalah. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kenapa kita harus membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita, tubuh kita berpengaruh terhadap kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus berpengaruh terhadap pergerakan gereja Tuhan, pergerakan Tuhan sendiri, saudara. Tuhan punya mandat, Tuhan punya tugas yang harus kita kerjakan, dan kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita harus punya teamwork dengan kesatuan tubuh Kristus yang lain. Kita akan bisa bergerak menyelesaikan pekerjaan kerajaan surga yang besar. Bukan single fighter, tapi kita semua adalah satu kesatuan, dan itu dimulai dari kita, saudara. Ketika hidup kita sudah berkenan, hidup kita kudus, dan hidup kita layak di hadapan Tuhan, saudara, maka kita akan dengan mudah bergabung, dicangkokkan, disatukan dengan yang lain. Tapi kalau kita masih dengan pola pikir kita sendiri, dengan hati kita sendiri, maunya kita sendiri, kita susah diatur oleh firman Tuhan, kita dikit-dikit akan crash sama tubuh Kristus yang lain, saudara, dan jelas tidak akan bisa bersatu. Dan kalau tubuh Kristus ini tidak bersatu, tidak akan cepat melangkah, tidak akan cepat menyelesaikan tugas kerajaan surga, saudara. Jadi pagi hari ini yang mau saya sharekan, hidup kita, satu orang Diana, satu orang saudara, satu orang bapak ibu di rumah, kita pribadi lepas pribadi, besar dampaknya untuk kesatuan tubuh Kristus, besar dampaknya untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi mari pagi hari ini kita koreksi hidup kita masing-masing. Apakah saya sudah menundukkan pikiran saya di bawah pikiran Kristus? Apakah hati saya sudah dikuasai Roh Kudus sehingga yang terpancar dari hidup kita hanya kehidupan? Semua terpancar dari dalam hati. Apakah perbuatan saya sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Ataukah saya berbuat sesuatu oleh kehendak saya sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita awali hidup kita dengan mengkoreksi hidup kita. Kita belajar bersama-sama tunduk 100% di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga pikiran, perasaan, dan perbuatan kita semuanya dikuasai firman Tuhan. Dan yang kita lahirkan dari hidup kita adalah kehidupan, sehingga secara tidak sadar, saudara, kita akan dengan mudah bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dan kita akan berada di bawah satu komandonya Kristus, Roh Kudus di hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.